Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi Petatang 80 menginformasikan kepada masyarakat ya yang ada di Kabupaten Lombok Timur, atau yang ada di Pulau Lombok, atau yang ada di NTB, atau yang ada di Indonesia ya secara umum. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendengar ya berita hangat, berita yang lagi viral ya, yang terjadi beberapa minggu yang lalu, di mana di Pulau Jawa itu ada masyarakat kita setelah mengkonsumsi daging, kemudian dia terpapar sebuah penyakit, dan sebagian atau beberapa orang itu yang menimbulkan atau yang mengalami kematian. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu ya, kira-kira kenapa dia bisa meninggal, kemudian apa yang menyebabkan dia meninggal, apakah setelah mengkonsumsi daging. Nah, itu mungkin perlu kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan satu jenis penyakit ini. Kemarin kita membicarakan tentang rabies. Nah, sekarang kita akan membicarakan satu jenis penyakit ya yang menyerang khususnya sapi, dan kalau mengkonsumsi dagingnya atau terpapar sejenis kuman ini, maka akan menyebabkan kesakitan pada manusia. Bahkan kalau penanganannya tidak bagus di manusia, itu bisa menyebabkan kematian. Di penyakit apakah itu? Penyakit itu yang disebut adalah penyakit antrak. Nah, itu yang viral, yang kita dengar di masyarakat kita ya, melalui media-media ya, melalui TikTok dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit antrak itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri antrak. Namanya Bacillus anthrax. Jadi penyakit ini memang sangat berbahaya ya, karena menimbulkan kematian kepada manusia, atau dia bersifat zoonosis, menular dari hewan ke manusia. Nah, kira-kira bagaimana hewan itu bisa terkena penyakit ini? Atau bagaimana sapi itu bisa terkena penyakit ini? Sapi itu bisa terkena penyakit antrak ini, itu biasa dia memakan rumput di padang penggembalaan, di mana di dalam tanah ada bakteri antrak. Bisa dia dalam bentuk spora dia, di mana, atau bisa juga disebabkan rumput yang dia bawa ada bakteri antrak. Jadi perlu diketahui oleh pemirsa ya, di mana bakteri antrak itu bisa hidup puluhan tahun di tanah. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian itu perlu diperiksa juga tanahnya, apakah ada bakteri antraknya. Dan bagaimana gejala sapi yang terkena antrak? Sapi yang terkena antrak itu bisa, gejala yang khasnya itu adalah mati mendadak. Jadi sapi tiba-tiba mati mendadak, kemudian ada keluar darah dari lubang kumlahnya. Lubang kumlah itu bisa dari pencernaan, bisa dari pencernaan itu dari pantatnya, kemudian bisa dari telinga, hidung. Itu ada di lubang-lubang alami di tubuh hewan tersebut ya. Kemudian kalau dia dalam satu wilayah itu endemis, KLB, endemis itu memang sudah ada setiap
tahun mungkin atau setiap waktu ada di daerah tersebut dan belum dinyatakan bebas, atau dia KLB lagi mewabah. Nah itu kalau mengantisipasinya di daerah itu ada KLB, ada wabah, maka sapi itu diperiksa dulu suhunya. Kalau dia lagi demam, maka kita harus khawatir tentang penyakit ini. Tapi kalau yang daerah bebas dan tiba-tiba hewannya atau sapinya mengalami kematian secara mendadak, maka kita akan arahkan ke sana ya. Kita arahkan ke sana dengan pergerakan lalu lintas antar provinsi atau antar kabupaten. Nah, mati mendadak ini adalah indikasi mengarah ke penyakit tersebut. Nah, ketika hewannya mati mendadak, maka kita harus curigai. Dan mati mendadak, standar operasional prosedur kita, di mana hewan tersebut harus ditanam atau bisa dibakar. Ditanam, ditutup, di mana personilnya, petugasnya itu harus menggunakan alat pelindung diri ya, supaya dia tidak kena dari bakteri antrak. Kemudian ditutup kalau ternaknya atau ternak sapinya sudah ditanam. Kemudian bagaimana, apa yang terjadi? Oh ya, begini, kalau ada hewan mengalami kematian secara mendadak, mungkin kita perlu mengambil sampelnya untuk mengetahui apakah ternak tersebut, sapi tersebut, setelah kita ambil sampelnya, kemudian kita cek di lab, apakah dia akan positif mengandung bakteri antrak atau tidak. Nah, itu nanti dari hasil pemeriksaannya. Nah, bagaimana yang terjadi apabila manusia itu memakan daging yang mengandung antrak? Nah, jadi kalau manusia memakan daging yang mengandung antrak, maka dia akan masuk ke sistem pencernaan manusia, akan mengalami gangguan pencernaan. Bisa kalau dari literasi, kalau dari info yang kita dapatkan atau secara klinisnya itu mengalami diare berdarah gitu atau BAB berdarah. Nah ini kalau dia memakan daging yang mengandung antrak. Bagaimana kalau selain ada di daging, bakteri ini juga bisa dia dalam bentuk spora. Nah, dalam bentuk spora ini dia bisa hidup berpuluh-puluh tahun di tanah. Nah, kalau spora bakteri antrak ini dihirup oleh manusia, maka dia akan mengalami gangguan pernapasan, mengalami sesak-sesak. Nah, bagaimana kalau bakteri antrak itu bersentuhan dengan kulit, maka akan mengalami gangguan kulit, di mana gangguan kulitnya itu bisul yang berwarna hitam. Itu adalah ciri khas daripada antrak bentuk kulit. Jadi antrak itu kalau di manusia itu ada 3 bentuk ya, 1 bentuk pencernaan, 1 bentuk pernapasan, dan 1 bentuk kulit. Nah, ini harus kita hati-hati. Makanya kami menyarankan kepada seluruh masyarakat ya, membeli daging di tempat atau di rumah potong hewan, di mana para dokter di sana sebelum dipotong diperiksa dulu kesehatannya. Jadi masyarakat kita harus pandai memilih daging supaya dagingnya aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, masyarakat kita juga harus hati-hati. Misalnya daerah wabah itu hati-hati ya, hati-hati bersentuhan dengan hewan atau dengan produk-produk hewan yang mungkin mengandung bakteri antrak.
Jadi kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat kita bahwa kita harus pertama kita harus segera memeriksakan ternak kita. Kalau ternak kita dalam kondisi yang sakit, jangan dipotong dulu. Kalau ternak kita dalam kondisi yang sakit, kita harus periksa dulu kesehatannya. Nanti dokter akan mengecek secara fisik, secara lab, apakah sakit hewan tersebut bukan disebabkan oleh penyakit hewan menular ya, tapi sakitnya disebabkan oleh penyakit yang bersifat tidak menular. Nah, jadi jangan dipotong dulu, diperiksa dulu. Nanti dokter hewan yang ada di puskeswan, yang ada di kecamatan, itu lapor dulu. Nanti akan diperiksa dan akan diputuskan oleh dokter hewan yang ada di kecamatan kalau penyakitnya ini tidak berbahaya. Kemudian masyarakat kita harus pandai memilih daging yang berasal dari rumah potong hewan yang berstandar, yang sudah diperiksa ternaknya sebelum dipotong, itu sudah diperiksa kesehatannya, dan sesudah dipotong sudah diperiksa kesehatannya. Jadi dengan cara itu kita akan terhindar dari penyakit antrak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.